seringnya penyakit hipertensi ini dianggap biasa, dianggap tidak lagi sebagai penyakit oleh masyarakat. Padahal stigma di dunia kedokteran itu berbeda, bahwasanya penyakit hipertensi itu adalah penyakit yang sangat penting karena dia adalah sumber dari berbagai macam penyakit berat lainnya yang menghabiskan kos ataupun biaya kesehatan yang cukup besar. Selain itu, hipertensi di dunia kedokteran dianggap sebagai pembunuh berdarah dingin. Oh, gitu katanya ya. Enggak. Dibilangnya itu sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Kenapa demikian akan kita bahas sehingga nanti kita tidak lagi menganggap hipertensi itu adalah sebagai penyakit yang remeh seperti ini. Jadi hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah, di mana tekanan darah meningkat itu biasanya di atas 140 seperti itu. Apa yang terjadi ketika tekanan darah meningkat dalam badan kita? Ketika dibilang, Pak, ini darahnya tinggi nih Pak, harus minum obat. Oh Bu, saya nggak ngerasakan apapun, kepala saya tidak sakit, badan saya biasa-biasa aja. Itu yang menyebabkan akhirnya orang-orang dengan hipertensi malas minum obat. Bahkan ada rumor yang bilang, oh jangan minum obat terus-terus, masa minum obatnya tiap hari, nanti sakit ginjal. Seperti itu rumor yang berkembang di masyarakat. Seperti apa kenyataan yang sebenarnya, kita bedah bersama-sama. Baiklah, hipertensi ketika tekanan darah tinggi terjadi di dalam badan kita ibaratkan itu sebagai sebuah pipa. Pembuluh darah itu sebagai pipa, kemudian air itu seperti darah kita. Jadi ada air di dalam pipa, seperti itu ya. Jadi ketika hipertensi, tekanan darah tinggi, itu tekanan dalam pipa itu cukup besar. Ketika tekanan besar, sedangkan ukuran pipa itu seperti itu saja, maka itu ya yang menyebabkan seringnya terjadi pecahnya pembuluh darah. Seperti air dalam pipa yang tekanannya besar bisa menyebabkan pecahnya pipa tersebut. Pecahnya pembuluh darah yang terjadi di dalam badan kita, itulah yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Misalnya yang paling sering terjadi, hipertensi yang tidak terkontrol menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang di otak. Itu yang disebut orang-orang dengan salah satunya penyakit stroke. Ketika pecah pembuluh darah yang di otak, itu bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan, kemudian bisa menyebabkan tidak sadar, bahkan sangat sering menyebabkan kematian. Akar dari permasalahannya apa? Yang dianggap sepele di masyarakat, yaitu hipertensi, tingginya tekanan darah yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Kemudian pecahnya pembuluh darah bisa terjadi di mana lagi? Pecahnya pembuluh darah juga bisa terjadi di mata misalnya. Makanya dengan orang-orang yang hipertensi itu sering menyebabkan gangguan pada matanya, misalnya penglihatannya sering kabur, daya penglihatannya menurun lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Itu akibat dari pembuluh darah yang di mata, yang kecil-kecil itu karena tekanan darahnya tinggi, dia ikut pecah. Lalu apalagi tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol juga menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi bukan gara-gara kita minum obat hipertensi 1 biji sehari itu yang menyebabkan kerusakan ginjal, tapi tekanan darah yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan pada organ ginjal. Jadi kita misalnya menganggapnya sebagai ginjal itu adalah organ penyaring racun-racun dalam badan kita, kemudian akibat tekanan darah tinggi itu yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Itu salah satu dari akibat penyakit hipertensi, dan masih banyak lagi deretan hal-hal yang menyebabkan penyakit hipertensi. Itu yang pertama, gejalanya cukup sering. Lalu gejala apa lagi? Jadi seperti ini. Jadi ketika orang dengan hipertensi, dia malas minum obat, tekanan dalam darahnya tinggi, awal-awal itu dia masih muda, masih belum merasakan apa-apa, karena tekanan darah tinggi itu dia dibalance sama pembuluh darah kita yang elastis. Jadi ibarat pipa kan kaku, pembuluh darah kita itu lumayan elastis. Jadi ketika tekanan darahnya tinggi, dia elastisitasnya masih bekerja. Namun seiring bertambahnya dengan umur, terjadinya kekakuan dari pembuluh darah. Nah, inilah yang menyebabkan kita tidak toleransi lagi terhadap tekanan darah tinggi, sehingga terjadinya pecahnya pembuluh darah. Lalu apa lagi yang terjadi? Terjadinya penyakit jantung. Kok bisa penyakit darah tinggi menyebabkan penyakit jantung? Jangan ngada-ngada, enggak gitu. Jadi kita jelaskan. Jadi tingginya tekanan darah yang terus-menerus setiap hari itu menyebabkan peningkatan dari beban kerja jantung. Bagaimana seperti itu, Bu? Jadi gini ya. Jadi jantung kita itu bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Jadi dia bekerja nih, otot jantungnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dari pompa, kemudian nanti diedarkan oksigennya ke seluruh tubuh. Yang kotor-kotor dibawa lagi ke paru, dicuci, kemudian dipompa lagi oleh jantung, kemudian diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Seperti itu. Dia selalu mengangkut oksigen yang bagus-bagus. Ketika tekanan di bawah tinggi, maka jantung akan memompa lebih keras. Otomatis dia bekerja lebih keras karena tekanan di bawah tinggi. Akibatnya ketika jantung terus-menerus memompa darah dengan tekanan yang tinggi tersebut, akhirnya terjadilah pembesaran otot jantung. Sama seperti kita fitness, ngangkat beban berat gitu ya. Kalau gini-gini aja nggak besar nih otot kita, tapi bebannya berat, itu makin lama makin besar otot kita. Itu juga yang terjadi dengan otot jantung. Akhirnya terjadilah yang salah satu penyakit yang dinamakan dengan kardiomegali, pembesaran dari jantung tersebut. Ya udahlah nggak apa-apa Bu, kan kalau seandainya otot besar kan bagus gitu ya. Nggak gitu. Otot jantung itu ada kemampuannya, ada kapasitasnya dia membesar. Membesar dia nggak bagus. Jadi istilahnya ketika dia terus membesar untuk mengkompensasi beban berat yang ditanggungnya itu bertahun-tahun, lama-lama dia juga ada juga capeknya. Nih bapak ini tuannya gitu ya, yang punya jantung nih, jantungnya bilang nih jangan-jangan gitu. Ini sudah saya kerja keras nih, nggak mau bantu minum obat nih, masih ngeyel nih. Sampai akhirnya jantungnya merasa capek, merasa lelah. Ini udah batas kemampuan saya. Bapaknya juga masih nggak mau mengerti, katanya seperti itu mungkin ya. Kalau andai mungkin jantungnya bisa ngomong. Akhirnya kapasitas kerja jantung ada batasannya. Ketika ototnya sudah membesar, dia sudah sangat capek, akhirnya ya udahlah, seadanya aja. Gitu. Jadi dia tetap memompa tapi seadanya aja. Akhirnya apa? Akhirnya kekuatannya tidak sama untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Akhirnya terjadi penumpukan dari bagian bawah. Itulah kenapa orang-orang yang sakit jantung sering kita tengok kakinya bengkak, karena ada gangguan dari darah baliknya itu. Apalagi kejadiannya Bu, lala nggak apa-apa Bu, bengkak-bengkak dikit nggak apa-apa. Masih ngeyel nih, nggak apa-apa Bu, bengkak-bengkak dikit nggak apa-apa. Apalagi yang terjadi setelah itu, makin lama makin naik ke atas, makin lama makin naik ke atas, sampai akhirnya dia tidak lagi memompa darah yang ke paru pun dia nggak sanggup lagi jantung ini. Akhirnya apa? Terjadilah sesak napas. Makanya orang-orang yang dengan sakit jantung, gagal jantung, itu ada gangguan sesak nafasnya juga. Bukan berarti dia ada infeksi paru atau kerusakan paru yang lainnya, enggak. Akar penyebabnya salah satunya adalah hipertensi yang menyebabkan permasalahan jantung, menyebabkan permasalahan ginjal, dan akhirnya menyebabkan permasalahan dari paru-paru. Sesak nafas lah dia, kakinya bengkak, cairan menumpuk di dalam perut atau yang dinamakan dengan asites. Kemudian terjadi gejala stroke. Awalnya apa itu? Penyakit yang dibilang masyarakat hipertensi, saya biasa kok, saya nggak apa-apa Bu. Karena apa? Karena jantungnya masih mau baik, bekerja keras terus menerus. Karena apa? Pembuluh darah yang di matanya masih sedikit yang pecah-pecah. Karena apa? Dari pembuluh darah kita itu masih bekerja elastisitasnya. Sampai akhirnya pada suatu titik dia tidak mampu lagi, ya terserahlah gitu ya. Sama seperti kita kerja kali ya, sudah berusaha nih, berusaha mati-matian, kerja keras, tidak dihargai. Akhirnya apa? Ya terserahlah gitu kali ya. Jadi apa? Yang merawat diri kita, yang merawat badan kita itu adalah kita sendiri. Hal yang seperti ini mungkin tidak sampai ke orang tua kita, yang mungkin edukasi kesehatan yang zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, yang kita bisa lihat sportivity, kita dengar, atau bisa nonton YouTube, atau bisa lihat di Facebook, Instagram, banyak influencer kesehatan yang berbagi mengenai berbagai macam penyakit. Tugas kita yang anak-anak muda menyampaikan kepada yang orang tua yang udah gaul-gaul, dengarkan yang seperti ini. Lalu caranya gimana Bu kalau seandainya kita hipertensi? Caranya adalah ya perbaiki pola hidup, makan, kurangi garam. Lalu apa lagi? Kalau enggak juga dengan pola makan yang baik, minum obat, bantu pekerjaan jantung kita, pembuluh darah kita, jaga diri kita.
kita dengan minum obat, misalnya nih kita diberikan resep dokternya minum obat misalnya amlodipin misalnya, atau obat-obat yang sesuai dengan karakteristik diri kita, biasanya kan diresepkan oleh dokter. Ibu selalu dipesankan, ini obat hipertensi, diminumnya setiap hari ya bu, gitu ya. Minum 1 biji sehari, kita menjaga banyak hal dalam badan kita. Tidak sedikit orang-orang yang kejadian stroke itu di usia muda. Seorang bapak, seorang ibu, seorang pencari nafkah keluarga. Dengan merawat diri kita, kita rajin minum obat yang 1 biji ditelan itu nggak sampai 1 menit. Kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan tidak memberatkan dari beban kesehatan.